ya. Oke, Bapak mau jelasin, coba ya dibuka buku matematikanya, buku cetak matematikanya, halaman 95, ya, halaman 95. Ya, buku cetak matematika halaman 95. Kita belum bahas yang halaman 97 sampai 98. Ya, nanti kalau sempat kita bahas, tapi kalau enggak ya besok juga bisa. Ya, atau enggak hari Senin lah. Ya, bisa. Tapi ini Bapak mau jelasin dulu sebentar. Ya, halaman 95, buku cetak matematikanya dibuka. Di soal nomor 4, bagian B. Ya, di soal nomor 4, bagian B. Oke. Di soal nomor 4, bagian B, di situ, ya, dilihat semua ya. Di situ soalnya besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Oke. Ketemu semua ya soalnya ya. Bentar. Halaman 95. Ya, halaman 95 bagian B nomor 4. Nah, ini. Soalnya yang ini. Bapak tulis lagi di depan, di layar. Ya. Soalnya besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan adalah, nah itu ya. Oke, kemarin jawabannya, kalau nggak salah, Yotian jawab apa? Besar sudutnya sama. Ya, besar keempat sudutnya sama. Terus ada yang jawab 90 derajat. Ya. Itu betul semua. Ya, betul. Nah, 90 derajat itu dari mana? Nah, itu yang Bapak mau jelasin. Ya. Oke, perhatiin ya. Kita komunikasi lewat chat aja dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya sambil Bapak jelasin, silakan tanya, tapi di chat dulu. Ya, karena Bapak kunci. Ya. Oke. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Nih, segi 4. Oke. Ini ada bangun segi 4. Anggaplah ini sisinya sama. Karena kan kalau segi 4 beraturan, panjang sisinya sama semua. Ya, karena Bapak nggak pakai penggaris, Bapak cuma dari laptop, jadi ya kira-kira aja. Ya, kira-kira ini panjang sisinya sama. Ya. Nah, besar setiap sudut. Sudut itu di mana? Ya. Sudut itu apa? Ya. Sudut itu artinya pertemuan atau titik temu antara dua garis. Ya, titik temu antara dua garis. Nanti kalian akan belajar juga materi tentang sudut, tapi Bapak lupa antara di tema 7, 8, atau 9. Ya. Nah, sekarang Bapak singgung dulu nih sedikit. Ya, Bapak singgung dulu sedikit. Ya. Sudut itu titik temu atau pertemuan antara dua buah garis. Contohnya gimana? Nih, ada garis. Ya. Nih, ada garis. Ya. Nah, titik temu antara dua buah garis. Titik temunya di mana? Nih, di sini. Nih yang warna merah. Nih titik temu. Ya, pertemuannya. Ya. Titik temunya antara dua garis. Ya, ini dia pertemuannya. Ya. Nah, terus yang disebut sudut itu yang mana? Ya. Yang disebut sudut itu yang nih, yang Bapak kasih simbol lope. Nah, tuh. Lope, 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 lope. 。 Nah, tuh. Nah, tuh. 。 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 Nah,
ya. Yang Bapak kasih simbol simbol hati itu sudutnya. Jadi ada 4 sudut di situ. Ya, ada 4 sudut di situ. Ya. Jadi titik temu antara dua garis akan memunculkan 4 sudut. Ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ya, ini baru pertemuan dua garis, baru pengertian tentang sudut. Ya. Ya, yang mau minum silakan, ya. Yang mau minum silakan. Nah. Oke ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silakan di chat dulu kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke. Oke, ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, ya. Jadi setiap Quincy. Baru Bapak mau lanjut. Setiap nggak jadi setiapnya. Ya, Quincy, unmute. Jadi yang Bapak tanda itu sudutnya. Iya, yang Bapak kasih tanda lope-lope itu sudutnya. Artinya sudut itu yang nih. Yang ini nih. Nih. Nah, tuh. Ya. Bagian belokannya sini nih. Nih, yang di sini. Nih, yang di sini. Nah. Ya. Jadi bagian kelengkungannya ini berapa? Nah, itu. Itu sudut. Termasuk di sini juga nih. Yang di sini. Nah, ini kecil-kecil. Kalau yang ini yang besar nih. Ini besar, sudut besar. Tuh. Nah, ini juga sudut besar. Lebih besar. Nah, tuh. Itu sudut. Udah, Quincy? Udah. Oke, thank you, Quincy. Oke. Ya. Nggak ada lagi yang mau tanya? Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Chat aja dulu. Ya. Oke. Jadi setiap pertemuan dua garis itu pasti ada sudut. Ini garis. Di sini garis. Ada sudut. Ya, ada sudut. Nih sudutnya. Nih, di bagian sini sudutnya. Terus di bagian sini sudutnya. Belok. Ya. Di atas juga ada sudut. Ya. Itu. Contoh lagi misalnya, di sini ada garis. Terus di sini ada garis. Nah, sudutnya yang mana? Nih, yang Bapak kasih gambar bintang. Nah, tuh. Ada 4 sudutnya. Nah, tuh. Titik temunya. Ya. Titik temunya di mana? Ya, pas tengah-tengahnya. Di sini. Nah, tuh yang merah. Yang merah. Tapi yang bintang itu sudutnya. Ya. Oke, ini pengertian sudut. Ya, ini pengertian sudut. Oke. Oke, sekarang kita balik ke soal. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Nih, ada gambar segi 4 di sini. Oke. Besar setiap sudutnya berapa? Nah, sekarang sudutnya yang mana? Oke, sudutnya yang mana? Nih, sudutnya yang Bapak kasih tanda tanya. Nih. Nah, tuh. Nih sudutnya. Ya. Loh, kok itu sudutnya? Emangnya ada pertemuan garis di mana di situ? Oke. Seandainya ini kalau garisnya kita terusin, ya, kalau garisnya kita terusin, Bapak bedain warna ya. Bapak kasih warna merah. Kan akan jadi seperti ini. Terus, ya. Ini kalau garisnya kita terusin. Sebelah sini juga kita terusin. Ya. Terus
Atas juga kita terusin. Ya, ini juga kita terusin. Ya, bawah. Ya. Seandainya garisnya kita terusin, akan ketemu titik temunya. Akan lebih kelihatan. Yang mana sudut? Nah, ini. Ya. Bapak sengaja bikin garis tambahannya warna merah supaya kelihatan kalau itu tambahan. Ya, yang mau kita lihat silakan. Ya. Oke. Jadi ini pertemuan berapa garis malah ini? Ya, ada 4 garis. Ya. Nah, dari sini berarti kan soalnya kan bangun segi 4. Tapi kan kalau model gambarnya seperti ini kan bukan segi 4. Nah, berarti gimana caranya supaya segi 4? Ya, jangan dikasih garis tambahan. Nah, yang penting ada kelihatan sudutnya. Nih sudutnya. Ya, nah, tuh. Oke. Nah, sekarang gimana hitung sudutnya ini? Bangun segi 4. Oke, yang pertama. Sudut pada segi 4. Jumlah besar sudut pada bangun segi 4 adalah 360. 360 derajat. Derajatnya Bapak kasih gini aja. Nah, tuh. Ya. 360 derajat. Derajat itu disimbolkan dengan bulatan kecil di posisinya atas. Ya, lebih atas. Ya, itu. Derajat itu simbolnya bulatan kecil tapi agak naik posisinya. Ya, di atas. Ya. Oke. Jadi jumlah total seluruhnya sudut pada segi 4 beraturan ini 360. 360 derajat. Artinya kalau 4 tanda tanya ini ya, kalau 4 tanda tanya ini kita jumlahkan totalnya 360. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kalau 4 tanda tanya 360, berarti 1 tanda tanya berapa? Oke. Kalau 4 tanda tanya 360, berarti 1 tanda tanya berapa? Coba. Silakan jawab di chat. Ya. Oke, Gerald Enrico. Quincy, ya. Kalau 4 tanda tanya besarnya 360, berarti kalau 1 tanda tanya berapa besarnya? Ya. Oke, Quincy, Nico, Norbert. Ya. Betul, ya. Besarnya siapa lagi nih? Yoten. Oke, good. Besarnya kalau 1 tanda tanya berarti 90 derajat. Sorry. 90 derajat. Nah, dapat dari mana Pak 90? Dapat dari 360. Ini kan totalnya dibagi 4. Nah, kenapa dibagi 4? Ya karena 4 tanda tanya. Karena 4 tanda tanya, kita mau tahu 1 tanda tanya itu berapa. Ya berarti dibagi 4. Ya. 360 dibagi 4. Berarti 90. Ya.
Pak, angkanya gede banget, susah ngebagiinnya. 36 aja dibagi 4. 36 dibagi 4, 9. Ada nolnya tuh di 360. Ada nolnya, masukin nolnya 1. Selesai. 36 dibagi 4, 9. Tambahin nolnya. Karena ada 0 di 360. Oke. Nah, ini. Ya. Jadi, besar setiap sudutnya sama. Betul sama. Di sini 90. Di sini juga 90. Ya. Di sini juga 90. Ya. Di sini juga 90. Nah, tuh. Ya. Jadi ini 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90, ya totalnya 360. Oke. Silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat dulu ini sebagai catatan tambahan di buku PS. Ya. Kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya ya, di chat dulu. Ya, ini dicatat dulu, digambar ya. Jadi ini nanti materi yang akan kalian pelajarin lagi. Bapak lupa di tema berapa, tapi materi tentang sudut. Berarti materi tentang sudutnya lebih dalam lagi daripada ini. Ya, ini cuma ya bungkusannya doang lah. Ya. Gitu. Nah, silakan dicatat dulu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja di chat. Kevin, ada Kevin? Kevin, coba kasih reactionnya Kevin. Kasih reaction jempol. Ada? Orangnya ada? Kevin, kamu belum kerjain evaluasi PPKN ya? Sama latihan bahasa. Sudah?
Oke, Valen, Nico, Quincy, Arya, Enrico. Oke, sudah ya. Stanley belum. Oke. Norbert, Feni sudah. Oke, Bapak sambil lanjut ya. Yang belum dilanjutin ya. Tapi Bapak sambil lanjut. Ini belum Bapak hapus ya. Belum Bapak hapus. Nah, jadi oke, perhatiin ya. Jadi semua segi 4, entah itu beraturan ataupun tidak beraturan ya. Jumlah sudutnya semuanya 360. Contoh misalnya ada bangun segi 4 seperti ini. Ada bangun segi 4 seperti ini. Ya, ini Bapak gambarnya ngasal. Nah, nih. Anda bangun segi 4 seperti ini. Oke. Nah, sudutnya yang mana? Nih, sudutnya ada 4 juga. Sudutnya yang Bapak kasih tanda tanya. Nih. Ya. Nah, tuh. Ya. Sudutnya yang Bapak kasih tanda tanya. Berarti kalau 4 tanda tanya ini kita jumlahkan, ya. Kalau 4 tanda tanya ini kita jumlahkan, besarnya juga 360 derajat. Ya. Tapi karena ini bukan, ya. Tapi karena ini segi 4 yang tidak beraturan, kita nggak bisa cari tahu berapa satu tanda tanyanya besarnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena besarnya beda-beda ini. Kecuali kalau ada beberapa sudut yang dikasih tahu, misalnya berapa derajat, ya. Tapi ini nggak dikasih tahu, ya berarti kita nggak bisa cari satu tanda tanyanya ini berapa besar sudutnya, nggak bisa. Tapi jumlah semua sudutnya, ya 4 sudutnya ini jumlahnya 360. Ya. Pokoknya ingat aja, kalau segi 4 jumlah sudutnya 360. Bentuknya mau kayak gimana pun segi 4-nya itu 360 derajat. Oke. Bangun seperti ini. Ini juga segi 4. Ya. Ini juga segi 4. Sudutnya yang di sini, yang Bapak kasih tanda tanya di sini. Nah, ini juga kalau kita jumlahin tanda tanyanya 360. Ya. Ini juga jumlah sudutnya 360. Ya. Jadi setiap yang segi 4 jumlah sudutnya 360. Ya. Makanya tadi di sini Bapak tulis. Nih. Sudut pada segi 4, jumlah besar sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Nih yang di sini. Ya. Makanya di sini Bapak tulis. Ya, jadi mau bangun segi 4 yang seperti apapun, dia jumlah sudutnya 360. Oke. Itu. Sudah?
Kalau yang 2 gambar ini yang ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Ya. Stanley, sudah Stanley? Ada yang belum lagi? Ada yang belum selesai catat? Karena mau Bapak hapus. Dikit lagi. Oke. Yang lain udah selesai semua? Atau masih ada yang belum? Atau ada yang mau tanya? Sudah. Oke, Sarli. Oke. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Vanessa mau nanya. Oh, ya, nggak apa-apa, Sarli. Ya. Memang jaringan beberapa hari ini juga lagi error terus. Ya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah ya. Kalau yang belum selesai nanti bisa dilihat di YouTube. Ya, dilihat di YouTube. Nanti bisa catat dari video di YouTube. Oke. Oke ya. Oke ya. Bapak hapus. Nah, tadi itu segi 4. Ya. Tadi itu segi 4. Entah itu yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Ya. Pokoknya kalau dia segi 4, dia besar sudutnya 360. Nah, ya. Oke, ini segi 4. Beda dengan segi 3. Ya. Kalau segitiga, nih Bapak gambar segitiga. Ini segitiga yang tidak beraturan. Segitiga sembarang. Nah, segitiga sudutnya juga ada 3. Sudutnya yang mana? Nih yang Bapak kasih simbol P. Nah, tuh. Ya, nih. Sudutnya juga ada 3. Oke. Nah, tapi kalau segitiga, jumlah sudutnya, artinya kalau lope-lope ini kita jumlahin, nih ada 3 lope, ini kita jumlahin, ini besarnya 180 derajat. Nah, itu. Ya. Artinya kalau tadi segi 4 jumlah sudutnya 360, kalau segitiga 180.
Ya. Berarti satu lope berapa besar sudutnya? Kita nggak tahu. Karena ini segitiga sembarang. Ya, karena ini segitiga sembarang. Kecuali kalau misalnya Bapak gambar segitiga. Bapak gambar segitiga sama sisi. Anggaplah ini sisinya sama. Oke. Nah, nih. Anggaplah ini sisinya sama. Ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ya. Nah, sudutnya yang mana? Nih, yang Bapak kasih simbol bintang. 1, 2, 3. Oke. Kalau segitiga sama sisi, gimana caranya? Ya. Tadi kalau segitiga, jumlah semua sudutnya 180. Sorry, 180 derajat. Artinya, kalau 3 bintang ini kita jumlahin, ini besarnya 180. Pertanyaan Bapak, berarti berapa besar jumlah sudut, jumlah satu sudut? Atau besar satu bintang berapa derajat? Segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Ya, ini segitiga sama sisi. Good, Yoten, bagus. Enrico. Ya, betul. Nico, oke. Quincy, oke. Ya. Kalau 3 bintang besarnya 180, berarti satu bintang berapa? Makan itu. Ya. Oh, ini chatnya everyone ya, kelihatan ya. Bapak lupa setel. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, betul ya. Jawabannya 60. Jadi satu bintang besar sudutnya 60 derajat. Caranya gimana? 180 dibagi 3 ya. 180 jumlah sudutnya. Ya. Jumlah ketiga sudut 180 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 sudut. Ya. Jadi kalau kita mau cari besar satu sudut, 180 dibagi 3. Berapa? Pak, angkanya gede banget, Pak. Susah ngitungnya. Ya udah, 18 dibagi 3 aja dulu. Nolnya hilangin dulu. Simpen dulu nolnya. 18 dibagi 3, 6. Nah, tadi ada 0, 1. Tambahin nolnya. Di belakang 6. Udah selesai. Ya. Berarti 60 derajat. Nah, ini segitiga sama sisi. Ya. Artinya, kalau segitiga sama sisi, ya. Nah, ini aturan baru nih. Bukan aturan sih. Ini hal yang baru lagi. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama besar. Ya. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya
sama besar. Nah, itu. Ya. Nah, sebelum oke, kita terus ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Nah, sampai sini. Lanjut. Sekarang ada sudut, bukan sudut, sorry. Ada garis. Ya, ada garis. Tadi Bapak jelasin sudut itu pertemuan dua garis. Oke. Sedangkan sekarang cuma ada satu garis. Apakah ada sudutnya? Oke. Sekarang cuma ada satu garis. Nih, yang Bapak gambar. Cuma ada satu garis. Apakah ada sudutnya ini? Oke. Ya. Ada. Ya. Ini ada sudutnya. Sudutnya yang mana, Pak? Ya. Kan gitu pertanyaannya. Ya. Sudutnya yang mana? Sedangkan tadi Bapak jelasin sudut itu pertemuan dua garis. Sekarang cuma satu garis tapi ada sudutnya. Sudutnya yang mana? Nah, makanya ada sudut, ada namanya sudut lurus atau sudut lurus. Nah, ya, ini dia. Sudut lurus atau sudut lurus. Ya. Di mana sudutnya? Ya ini. Ya, ini titik tengahnya misalnya. Ini titik tengahnya. Ya ini sudutnya. Berapa derajat? 180 derajat. Ya. Artinya sudut lurus, ada garis lurus, itu besarnya 180 derajat. Ya. Nah, bentar. Ini sudut lurus ya. Bentar, ini Bapak ubah dulu. Tadi besarnya 180 derajat. Nah. Ya. Nah, sekarang lurus ini besarnya 180. Oke. Lurus ini besarnya 180. Nah, sekarang lurus ini mau kita bagi dua. Kita tambahin garis di sininya. Oke. Kita tambahin garis di sininya. Garis lurus juga. Nah, berarti yang tadinya 180 kalau lurus, ya, kalau lurus, sedangkan sekarang sudah dibagi dua, ya, sudutnya yang mana? Ya ini. Ada dua juga. Besarnya berapa ini? Besarnya 180 dibagi 2. 90. Nah, 90 derajat. Nah, jadi sudut lurus atau sudut lurus itu besarnya 180. Nah, kalau 90 ini artinya setengah dari sudut lurus, ini namanya sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Ya. Sudut siku-siku atau sudut penyiku. Ya, 180 itu lurus. Sudut lurus. Sudut siku-siku setengahnya. Setengah dari sudut lurus. Artinya kalau sudut lurus 180, berarti setengahnya 90. Berarti 90 derajat itu sudut siku-siku. Nah itu. Ya.
Oke, silakan dicatat dulu. Oke, sebentar Niko. Ya, silakan dicatat dulu. Oke. Ini yang namanya no one play with me siapa ini? Ayo di rename. No one play with me. Ya. Jangan ganti-ganti Norbert. Sebelum Bapak remove kamu. Ya. Oke ya. Udah dicatat dulu. Kalau sudah, kasih tahu. Kita kalau yang ini Giovanna, Gerald, Elis, sama Nico catat ya. Karena ini belum Bapak jelasin. Ya. Udah, oke. Charlie, Nico, Yoten. Kalau sudah kita bahas yang cetak matematika. Ya. Halaman 95 yang bagian C sudah dibahas belum ya? Halaman 95 yang bagian C. Itu sudah kita bahas belum? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 97. Halaman 95 bagian C. Kan itu sudah kita bahas belum? Sudah ya? Oh. Oke. Kata Nico, kata Quincy sudah. Udah semua ya, bener ya? Yang lain juga sudah ya? Halaman 95 bagian C. Kalau 97 kan belum kan ya? 97, 98. Atau sudah juga itu? Halaman 97. Dari bagian A sampai C. Itu sudah dibahas belum? Belum. Oke. Ya. Ya, kita bahas yang 97 berarti ya. Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai dicatat. Tadi Charlie, Yoten, sama si Nico ya yang sudah ya. Ya. Quincy ya. Oke ya. Bapak hapus ya. Nanti yang belum silakan lihat di YouTube ya. Linknya nanti Bapak kasih. Yang lihat di YouTube. Tapi jangan cuma dilihat, dicatat. Ya.
Kalau di YouTube kan bisa di-pause videonya. Ya. Kalau ini kan live, jadi nggak bisa di-pause. Kalian nggak bisa pause Bapak. Ya. Waktunya kan terus jalan. Ya. Oke. Bapak hapus. Sekarang kita ke halaman 97. Ya, halaman 97 dibuka semua, kita bahas halaman 97. Dah. Yang Bapak sebut namanya baca soal jawab ya, dari nomor 1. Ya, yang Bapak panggil baca soal jawab dari nomor 1. Silakan di-unmute sendiri. Ya, silakan di-unmute sendiri. Oke, nomor 1. Ya, Gerald, boleh deh, Gerald. Ya, Gerald. Gambar berikut yang akan bangun segi banyak adalah D. Oke, betul. Ya, nomor 1 yang D. Dodol. Ya, gambar berikut yang merupakan bangun segi banyak itu yang D. Kenapa yang D? Karena nggak ada garis lengkungnya. Dia garis lurus semua. Kalau yang A ada garis lengkungnya, kayak apa? Gelombang-gelombang. Yang B ada garis lengkungnya yang terakhir tuh, yang bagian ujung. Ya, yang kayak tabung. Nah, yang kayak roket tuh. Ya. Terus yang C ada garis lengkungnya yang bawah. Nah, yang bagian D doang yang nggak ada. Berarti itu bangun segi banyak. Ya, yang D, dodol. Lanjut nomor 2. Kayla. Oh, ntar Quincy. Bapak baru baca. Yuk, Kayla nomor 2. Ada? Kayla. Silakan di-unmute. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yuk Quincy. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang merupakan segi banyak ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Ya, yang D, dodol. Ya, 3 dan 4. Kalau 1 dan 2 itu garis lengkung ada. Ya, apalagi yang 2 itu mah elips, lonjong. Itu lengkung. Ya. Oke, nomor 3. Stanley. Ya, boleh Stanley. Yuk. Gambar berikut yang merupakan segi banyak tidak beraturan adalah B. Ya. Yang mana? D. Bebek ya? Ya, Yang betul. Ya, B, bebek. Ya. Yang B. Ya. Itu bangunnya tidak beraturan. Kenapa? Karena panjang sisinya beda-beda. Ini panjang sisinya beda. Kalau yang A itu segi 5 beraturan. Yang C segi 4 beraturan. Yang D belah ketupat. Ya. Jadi belah ketupat itu panjang sisinya sama. Ya, panjang sisinya sama. Atau bisa kita istilahkan segi 4 beraturan juga. Ya, tapi kalau posisinya dibalik itu belah ketupat. Ya. Mau Bapak apain bebeknya? Mau Bapak kasih kamu supaya kamu goreng. Ya. Oke. Ayo Charlie, baca Charlie, nomor 4 Charlie. Perhatikan gambar berikut. Bangun di atas yang merupakan sebanyak tidak beraturan ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Berarti ini ayam.
Ya, ayam. Ya, Sarli ya, ayam Sarli. Ya, 1 dan 2. Itu yang nomor 1 panjang sisinya tidak beraturan. Ya, panjang sisinya tidak sama. Nomor 2 juga panjang sisinya nggak sama. Ya. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya ya. Nomor 5. Nomor 5. Anjas. Ya, Anjas. Anjas ada? Dodol, ayam, bebek, kata Sarli. Ntar C-nya apa, Sarli? Bapak nanya kamu. Anjas ada? Anjas nomor 5. Cabe, jangan cabe. Orang binatang sama binatang ngapa jadi cabe? Berikut yang merupakan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan adalah semua sisinya berupa garis lengkung. Ya, yang C. Semua sisinya berupa garis. Bukan. Ini segi banyak tidak beraturan. Ya. Segi banyak tidak beraturan. Ada yang lain selain C? Ada yang mau jawab? Kasih reaction dulu kalau ada yang mau jawab. Kasih reaction jempol atau apa, angkat tangan, raise hand boleh. Kalau semua sisinya berupa garis lengkung, berarti bukan segi banyak dong. Ya. Kalau semua sisinya berupa garis lengkung, bukan segi banyak. Sedangkan ini pertanyaannya apa? Berikut yang merupakan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Ya. Ini segi banyak tapi tidak beraturan. Nah, yang mana tuh ciri-cirinya? Yuk, ada yang mau jawab? Silahkan kasih reaction kalau ada yang mau jawab. Oh, Sarli udah jawab. Stanley. Ya, apa Stanley? Di unmute dulu. Oke. Sarli jawabannya D. Terdapat sisi yang, ya, kalau Stanley apa? Di unmute. Di unmute. Sama, D juga. Ya, ya. Jadi kan Bapak udah pernah jelasin, ya. Kalau segi banyak tidak beraturan, ya itu segi banyak, tapi panjang sisinya nggak sama. Ya, jadi jawabannya yang D, ya. Dodol. Ya. Oke. Nih, Bapak jelasin dulu. Oke. Ini segi banyak. Ya. Ini segi banyak. Ya. Kenapa ini segi banyak? Karena ini bangun ruang yang tertutup, terus ditutupnya sama garis lurus. Ya. Nah, sekarang ada lagi begini. Ini Bapak gambarnya ngasal-ngasal aja ya. Nah, ada lagi gambar begini. Ini bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada garis lengkungnya. Nih garis lengkungnya. Ya. Ini garis lengkungnya. Nih. Nah,
karena ada garis lengkungnya, jadi ini bukan segi banyak. Sekalipun yang lainnya garis lurus. Sekalipun ini bangun ruang yang tertutup. Tapi ada garis lengkungnya, berarti bukan segi banyak. Ya. Kalau yang ini tadi segi banyak. Oke. Nah, segi banyak itu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau segi banyak beraturan, contohnya misalnya nih. Nah, ini segi banyak beraturan. Karena panjang sisinya sama panjang. Ya. Kalau ini segi banyak tidak beraturan. Karena panjang sisinya nggak sama. Ya, Bapak tulis deh di sini. Ya. Segi banyak. Ini. Ya. Kalau ini tadi bukan segi banyak. Oke. Nah, kalau ini yang bawah segi banyak beraturan. Nah. Kalau yang sampingnya segi banyak tidak beraturan. Nah, ini. Ini boleh di screenshot ya. Silakan di screenshot. Ya. Nggak usah dicatat. Ya. Di screenshot aja. Ya. Kalau mau dicatat silakan. Tapi cepet ya. Ya, jadi bedain. Artinya kalau persegi itu segi banyak beraturan, kalau persegi panjang, kayak yang di sampingnya ini kan persegi panjang. Ini segi banyak tidak beraturan. Ya, karena panjang sisinya nggak sama. Ini ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau persegi sama semua nih. Ada 4 sisi, panjangnya sama semua. Berarti ini segi banyak beraturan. Ya, itu. Oke. Sudah? Di screenshot ya. Oke. Jadi nomor 5 jawabannya D. Dodol. Ya. Charlie dodol ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Bapak hapus ya ini. Kita lanjut ke nomor 6. Pak, kalau jawabannya C bilang cacing, Pak. Ya. Cacing, ntar. Atau enggak, kalau jawabannya C, Bapak bilangnya Charlie Chun. Ya. Charlie Chun. Ya. Oke. Nomor 6. Ya, nomor 6. Nomor 6. Yoten deh. Yuk, Yoten. Unmute Yoten. Banyak sudut pada segi banyak berikut adalah 5. Ya, 5. Good. Ya. Banyak sudut pada segi banyak berikut adalah 5. Berarti itu segi 5. Ya. Tapi segi 5 yang tidak beraturan. Ya. Kenapa tidak beraturan? Karena panjang sisinya beda. Ya. Kalau segi 5 beraturan, itu kayak yang gambar nomor 4. 4 yang poin ketiga. Atau enggak yang gambar nomor 3. Pilihan A, opsi A. Nah, itu segi 5 beraturan. Ya, tapi kalau yang nomor 6, itu segi 5 yang tidak beraturan. Ya. Segi 5 itu dalam bahasa Yunaninya apa? Yang kemarin Bapak kasih catatan. Yang poligon dan sebagainya itu. Segi 5. Kalau segi 5, pentagon. Ya, pentagon. Ya, jangan lupa. Oke. Jadi nomor 5 jawabannya babi. Ya. Nomor 5 jawabannya babi. Nomor 6, sorry. Nomor 6 jawabannya babi. Tring-tring, bentar lagi bel pulang. Kamu udah pulang. Bentar lagi bel pulang.
Orang kamu udah pulang kok. Bapak juga udah pulang. Babi yang B, iya. Lanjut, nomor 7. Semoga selesai sampai nomor 10 dulu deh. Ya. 3 menit. Dalam waktu 3 menit. Yuk. Nomor 7. Siapa nih? Valen. Iya, Valen. 7, Valen. Valen? Ada Valen? Oh, ada. Banyak sisi pada segi banyak. Di unmute. Nggak ada suaranya. Yuk, diulang. Banyak sisi pada segi banyak berikut adalah 6 sisi. Ya, 6 sisi. Ya, 6 sisi. Kalau kata Sarli, dodol. Ya. Si Sarli jawabannya dodol. Ya. Oke, nomor 8. Nomor 8. Norbert. Ya, Norbert. 1 menit lagi selesai kita. Yuk, Norbert. Ada nggak? Norbert? Ih. Capek deh. Ya, Quincy deh, yuk. Quincy. Yuk. 8 Quincy. Segi banyak beraturan memiliki 4 sisi adalah C. Segi banyak beraturan yang memiliki 4 sisi, ya. Beraturan ya, berarti sama panjang. Kok yang C sih? Yang C itu nggak sama panjang. Nomor 8 jawabannya yang B. Kalau kata Sarli, babi. Ya, nomor 8 jawabannya babi, B. Ya. Itu persegi dibalik. Ya, persegi posisinya diubah, dimiringin dikit. Nah, itu. Ya, kalau yang A itu jajar genjang, udah pasti beda. Yang C itu persegi panjang, beda panjang sisinya. Kalau yang D trapesium, ya trapesium sama kaki, beda panjang sisinya. Oke, 2 nomor lagi ya, sabar ya. Nomor 9. Nomor 9, Enrico. Yuk Enrico. Segi banyak yang memiliki 5 sudut sama besar disebut pentagon. Ya, pentagon. Ini sudah Bapak jawab tadi. Ya. Yang ayam. Yang A. Terakhir 10, Clarissa. Ya, Clarissa. Clarissa. Clarissa ada? Enggak ada. Oke. Elis deh yuk, Elis. Nomor 10. Tar dulu Sarli. Kamu nih. Elis. Ada Elis? Enggak ada. Vanessa. Yuk Vanessa. Vanessa ada? Nomor 10. Oke. Niko. Yuk Niko. Nomor 10 Niko. Segi banyak berikut disebut oktagon. Ya, disebut oktagon. Ya, disebut oktagon. Kalau kata Sarli dodol. Ya, Sarli dodol. Jawabannya. Ya, dodol. Oke. Kita udah selesai, udah 12.47 ya, udah lewat 2 menit. Besok kita lanjutkan lagi pembahasannya ya.